Densana dimanapun berada, jangan lupa subscribe, like, juga komen channel podcast Urang Awa. Dan jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasinya agar Densana semuanya bisa mendapatkan informasi video terbaru dari podcast Urang Awa. Bangga jadi orang Minang dan maksudnya melakukan sesuatu itu untuk negeri tercinta, istilahnya gitu. Adalah acara panggung budaya Minangkabau oleh For Kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Kabar Rantau, podcastnya Orang Awa, di mana saya selalu menghadirkan para tokoh, seniman, artis, pengusaha dari tanah rantau ataupun dari kampung halaman. Dan alhamdulillah luar biasa, hari ini begitu luar biasa karena kita kehadiran salah seorang yang begitu luar biasa, salah seorang yang memiliki jiwa sosial yang begitu tinggi. Ada Uni Metia. Halo Uni. Aduh, sosok yang begitu sampai saya tidak bisa mengucapkan apapun. Belum bercerita apa-apa loh. Nanti kita akan kupas seputar Uni ya, dan beberapa organisasi yang sudah Uni bentuk atau Uni urus ya, bersama dengan anggota-anggota lainnya. Uni, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana rasanya masa pandemi yang begitu panjang? Sebenarnya ya pasti terbelenggu istilahnya di awalnya. Cuman karena makin lama kita harus bikin sesuatu gitu loh, biar berkembang gitu. Harus inovatif, harus menjadi sesuatu yang bikin zona nyaman buat saat seperti ini. Coba gitu. Menghilangkan ego berarti ya. Iya, awalnya sih nggak berani keluar untuk beberapa saat gitu, lama-lama kayaknya mungkin nggak keluar gitu. Ada sesuatu yang harus dilakukan dan mungkin bisa dilakukan untuk orang banyak. Nah itu masih ya, Insya Allah. Gimana caranya memiliki manfaat untuk orang banyak ya? Bagaimana bermanfaat untuk keluarga dan tentunya untuk orang banyak ya, insya Allah. Ini kampung di mana nih? Kampung di Lubus Kaping. Lubus Kaping itu Pasaman ya. Terakhir Pasaman pulang Timur. Kampung kapan? Terakhir sebelum pandemi. Sebelum pandemi 6 bulan yang lalu lah. Gimana perkembangan menurut seorang Uni Metia, perkembangan kota Padang atau Sumatera Barat itu perkembangannya seperti apa? Kalau saya kebetulan kalau pulang langsung ke kampung halaman ya Pasaman. Jadi begitu dari Pariaman langsung ke Lubus Kaping. Kalau untuk sekarang sih alhamdulillah ya jalannya juga sudah enak, sudah baik ya, nggak bolong-bolong. Jembatannya juga nggak ngantri lah kayak dulu. Dan kalau Lubus Kaping itu kota kecil kota kecil yang maksudnya kalau berkembangnya juga ya seperti itu. Tapi juga sih. Tapi memiliki perkembangan pasti. Alhamdulillah pasti ya berkembang ke arah yang lebih baik. Juga orang awak yang belum bisa pulang ke kampung halaman, pasti rindu ya. Seperti apa sekarang kampung halaman? Yang pasti mudah-mudahan memiliki perkembangan yang luar biasa. Iya pastinya. Sekarang jalannya pasti bagus. Terus ada tempat-tempat yang mungkin sekarang lebih
untuk pariwisata ya. Jadi kan untuk saat ini banyak sekali orang yang cari hiburan ya, karena nggak bisa jalan kemana-mana, akhirnya mengeksplor daerah sendiri. Mungkin ada tempat-tempat wisata ke air terjun gitu, ada tempat pemandian gitu. Kayaknya sekarang di Blue Scaping makin lama makin hidup. Makin hidup luar biasa. Iya. Ya, baik Uni Metia Metriva. Iya betul, nama yang aneh ya. Berkeluarga Uni. Alhamdulillah. Anak berapa nih? Sekarang kok sekarang ya mungkin apa ya? Alhamdulillah saya dikaruniai 3 orang anak, yang ketiga-tiganya laki-laki. Tiga laki-laki. Nggak mau punya anak perempuan nih? Mau, tapi belum dikasih kayaknya. Itu satu permintaan mungkin yang dari dulu saya berdoa sama Allah supaya ada anak perempuan ya, karena orang Minang itu kayaknya berhenti di laki-laki ya. Jadi doa di mana-mana atau setiap saat, cuman memang belum dikasih sama Allah. Tapi nanti dapat mantu. Iya, mantu perempuan insya Allah. Mudah-mudahan dapat cucu perempuan juga. Amin. Kok cucu ya? Emang anaknya udah besar nih. Ya alhamdulillah, anak pertama saya sekarang umurnya 27 tahun ya, sudah 3 tahun. 27 tahun, sudah 3 tahun bekerja dan selesai kuliah. Anak kedua kemarin baru wisuda di IPB, agribisnis, dan yang bungsu itu lagi skripsi di UI, Universitas Indonesia. Untuk aktivitas sehari-hari nih, sibuk apa sekarang nih? Ya kalau sekarang mungkin lebih banyak ke sosial ya, karena saya termasuk tipe yang tidak bekerja, maksudnya tidak berkarir di luar rumah, tapi berkarir di dalam rumah istilahnya. Jadi begitu anak-anak udah dewasa, sudah punya kehidupan sendiri istilahnya ya, yang tidak harus kita tunggu. Jadi sudah mandiri ya. Jadi banyakkan di kegiatan-kegiatan sosial, dan ada usaha keluarga yang mungkin bisa saya bantu dan anak-anak sekarang bisa teruskan. Luar biasa, ada sebuah perusahaan. Alhamdulillah. Salah satu. Kalau orang Padang itu harus gitu. Nah. Luar biasa loh Uni Metia. Alhamdulillah. Kita kan semua tahu ini adalah seseorang yang terlibat di banyak organisasi Minang khususnya ya. Sejauh ini. Ya, dan sekarang menjabat sebagai sekjen di Forkami. Iya. Forkami itu Forum Komunikasi Artis Minangkabau Indonesia. Forum Komunikasi Artis Minangkabau Indonesia. Sebagai sekjen. Sekjen, iya betul. Sudah berapa periode nih? Untuk sekarang kedua. Periode kedua ya. Yang pertama kemarin Ketua Umumnya Alkawi, yang sekarang Mbak Mandarul Labiah. Baik Uni, Forkami itu sebenarnya dibentuk tuh untuk apa? Saya sebenarnya masuk di tengah, bukan dalam pembentukan ya. Setelah mereka lama berjalan, saya masuk dan bergabung di organisasi tersebut. Sejauh ini adalah untuk maksudnya teman-teman yang mungkin butuh perlindungan, atau mungkin ada job yang tidak merata, atau mungkin ada orang-orang lain yang cinta akan seni, suka akan seni, dan mau bergabung gitu, gembira untuk bisa bersama-sama. Jadi tidak hanya pelaku seni aja yang ada di dalam Forkami, tapi adalah orang-orang yang juga peduli dengan Forkami, dengan seni budaya Minang. Termasuk pengamat juga. Termasuk pengamat juga. Berarti tidak harus artis yang berada. Tidak harus artis. Tidak harus artis. Karena kan Forkami, sebagaimana kita ketahui, Forkami adalah forum komunitas artis Minang Indonesia. Tapi anggotanya adalah mereka yang peduli dengan seni Minang, seni dan budaya Minang. Saya juga bukan artis sebenarnya. Tapi selaku sebagai sekjen loh. Iya, saya sekjen karena saya maksudnya kan seni itu tidak hanya bernyanyi ya. Jadi saya hobi menari, saya pembaca puisi. Termasuk penari juga termasuk. Iya, termasuk dalam Forkami. Seni dan budaya. Apapun itu, tidak hanya apapun penyanyi, itu bisa. Penari juga ada di Forkami, melukis juga ada. Dan untuk program untuk jangka panjang dan jangka pendek dari Forkami ini apa? Sebenarnya kita banyak sekali programnya, jangka pendek maupun jangka panjang. Cuman terkait dengan pandemi sekarang ya banyak sekali kan rencana yang tertunda tentunya. Tapi kalau sebelum
pandemi ini kita adakan pertunjukan yang maksudnya memperkenalkan seni dan budaya Minang ke masyarakat banyak. Jadi contohnya anak saya nih, saya kan dapat suami bukan orang Padang, orang Minang ya. Jadi anak-anak itu tidak mengerti akan budaya Minang. Jadi itu salah satu alasan saya masuk ke Forkami. Jadi mereka bisa diperkenalkan, oh di Minang itu banyak sekali loh yang luar biasa. Tapi gitu. saat sedang ada pertemuan, anak-anak dari Uni ikut suka saya bawa. Suka diajak. Kalau enggak juga kan video zaman sekarang kan medsos ya luar biasa ya. Kita suka live di FB, di IG. Jadi anak-anak juga lama-lama paham. Saya di rumah kan suka lama-lama sekarang nyanyi Minang. Kalau dulu kan puternya lagu antah berantah atau apa gitu. Sekarang udah mulai lagu Minang. Emang pulanglah kampung, pulanglah udah gitu. Gimana antusiasnya terhadap? Luar biasa aja sih, senang dengarnya. Senang lihat mamanya senang kayaknya. Gitu. Tapi pasti banyak pertanyaan dong dari anak-anak ya seputar budaya Minang. Iya, kayak lagu Minang mereka sekarang sudah mulai suka gitu. Terus saya suka juga nari ya, salah satu penari. Tapi gitu. ngajar juga nih. Saya suka ngajar nari sih, tradisi. Suka ngajar tradisi. Iya. Mungkin itu tips awet mudanya kali ya. Emang banyak muda ya. Gak nyangka loh nih. Emang muda ya. Gak nyangka. Maksudnya anak Uni sudah 27 tahun yang pertama. Berarti alhamdulillah. Kan umurnya bisa dikali 2 ya. Bener-bener. Maksudnya nggak nyangka. Mungkin kalau misalkan sudah berkeluarga percaya, tapi kalau anaknya sebesar itu saya alhamdulillah umur saya 50 tahun lebih. Aduh. Baik, kayaknya nggak apa ya bicara umur ya. Tapi nggak apa-apa. Sebagai motivasi. Iya, motivasi. Ya, jadi awet muda itu tidak harus keluar negeri ya. Iya. Bisa dari dalam ya. Iya, baik. Insya Allah. Ketua Forkami sekarang siapa nih? Mama Mandarolabiah. Zulhendrif Afisena Mandarolabiah. Anggota DPR Agam sekarang. DPRD anggota Agam. DPR. Anggota DPRD Agam. Ketua anggota DPRD Agam. Berarti selama pandemi ini pun juga disibukkan dengan aktivitas lain ya? Iya, tapi kita tetap komunikasi dan tetap melakukan sesuatu untuk yang terbaik untuk anggota. Program tetap berjalan Forkami. Program yang maksudnya kalau untuk show kan tidak boleh ya sekarang ya, dengan segala keterbatasan. Mungkin kita biasanya ada pertunjukan, ada apa tuh, untuk sekarang tidak dilaksanakan. Mungkin ada yang sakit atau apa, kita tetap kontribusi atau tetap berkomunikasi. Tetap komunikasi. Berarti tetap ada tetap mengamati ya. Mengamati pasti dan kita tetap bertanya keadaan anggota. Karena untuk pandemi ini yang paling terdampak adalah pekerja seni ya, pekerja seni. Karena misalnya untuk pernikahan, untuk apa kan sudah tidak ada yang maksudnya artis dan segala macam. Kalau sekarang sudah mulai ya, tapi dengan ada batasan tertentu juga. Berarti ketua Forkami adalah anggota DPR. DPRD ya, Agam. Anggota DPRD Agam. Ya baik, karena kita tahu tujuan Forkami itu adalah sebagai wadah juga ya untuk para artis-artis Minang wadah ya. Untuk artis Minang sebagai untuk bisa mengembangkan juga. Diri ya, juga untuk perlindungan dan juga kita fokus dengan mengembangkan seni dan budaya ya, karena ada mungkin ada seni tertentu yang mungkin belum bisa diangkat ke level nasional gitu. Kita pernah ke Indosiar, kita pernah tampil di mana gitu untuk memperkenalkan budaya Minang itu seperti ini loh. Luar biasa. Kalau kita ketahui bahwa Forkami sudah begitu lama ya. Pencapaian apa saja sih yang sudah dicapai oleh Forkami terhadap anggota-anggotanya? Iya, kalau sejauh ini kita sering ada pertunjukan ya, tentunya pertunjukan itu juga skalanya besar, ribuan yang datang. Besar alhamdulillah. Di Taman Mini biasanya. Di Taman Mini. Di Taman Mini di Anjungan Sumatera Barat. Kita juga pernah kolaborasi dengan Iwan Fals dan itu penontonnya hampir 5.000 ada kali ya. Jadi di saat itu kita memperkenalkan budaya Minang ini loh gitu, begini loh. Dan itu audiensnya bukan hanya anak maksudnya orang tua, tapi adalah kaum milenial gitu. Luar biasa ya. Dan juga pernah di Indosiar, di TV nasional. Nah, mungkinkah bagi Forkami untuk menjebatani
para artis-artis Minang untuk masuk ke dunia nasional? Mungkin saja. Apa rencananya yang kalau program kita ada yang kayak apa maksudnya festival nyanyi. Tadi sebelum saya ke sini ada Ayu juga ya. Dia salah satu pemenang dari festival kita di Forkami. Yang sempat diadakan oleh Forkami. Forkami, iya. Dia ada salah satu juara untuk acara kita. Forkami. Dan biasanya yang sudah juara itu bisa jobnya biasanya lebih lancar. Lebih lancar seperti itu. Benar-benar sebagai wadah ya untuk menjadi lebih dari apa yang mereka punya tanpa Forkami gitu ya. Iya, betul. Baik, kalau untuk jumlah anggota dari Forkami sendiri nih, kalau yang tercatat sih yang mempunyai kartu tanda anggota sekarang itu ratusan. Berarti untuk menjadi anggota itu ada kartunya? Ada kartunya dari kita, ada kartu anggota Forkami, dan itu kalau dia sudah punya kartu dia mempunyai hak dan kewajiban untuk organisasi. Tapi sejauh ini karena kita belum bisa maksimal ya di saat pandemi, tapi anggotanya lebih dari 120 di buku besar kita KTA ada 120 yang orang masuk ke kartu anggota yang memiliki Forkami. Kartu anggota. Iya, betul. Nah, untuk menjadi seorang anggota Forkami itu harus orang Minang. Orang Minang atau pasangannya orang Minang atau dia garis keturunannya ada Minangnya. Oh, berarti tetap harus ada Minangnya. Harus ada Minangnya. Iya, harus ada Minangnya. Iya, betul. Meskipun mereka tapi merupakan pasangan orang Minang, bisa menjadi anggota Forkami. Bisa, kalau pasangannya orang Minang. Iya. Betul. Berarti di ADRT kita seperti itu. Jadi anggota Forkami adalah mereka yang memang keturunan Minang atau pasangannya Minang atau dia mempunyai garis keturunan, mungkin kakek neneknya orang Minangkabau. Oh, begitu. Nah, untuk menjadi anggota Forkami tuh syarat-syaratnya apa sih? Step by stepnya pasti ada langkah-langkahnya itu seperti apa? Kalau untuk anggota kita tidak terlalu ribet istilahnya. Jadi kan makin banyak orang bergabung, makin banyak kegiatan kita pasti makin senang ya. Jadi mereka hanya cukup mendaftar dan nanti isi formulir, nanti kita akan dapat KTA. Kalau ada KTA berarti ada iuran anggota, ada. Tapi nanti kita banyak artis-artis Minang yang tidak memiliki KTA kan? Ada juga yang beda. Nah, tanggapannya seperti apa tuh untuk artis-artis yang tidak memiliki KTA Forkami? Kalau rata-rata untuk Jakarta kayaknya sudah ada ya Mbak ya. Sudah banyak. Mbak lagi uni ya. Sudah banyak. Iya betul. Sudah banyak yang memiliki KTA. Tapi yang belum, kan pasti ada yang belum. Nah, tanggapannya seperti apa tuh dari Forkami? Kita himbau aja. Jadi kalau mereka sudah masuk ke dalam Forkami, mereka akan mempunyai kewajiban atau mempunyai hak-hak tertentu nanti dalam Forkami yang insya Allah kita memang punya program untuk pengembangan ke depannya, atau mungkin ada link-link yang bisa kita sinergiskan sesama anggota gitu. Dan untuk hak kewajibannya apa aja itu untuk anggota? Kalau untuk kewajiban sejauh ini hanya membayar iuran bulanan yang angkanya inilah minim. Sesuatu lah ya. Minim banget sih sebenarnya. Sebenarnya itu sebagai pertanda aja bahwa kita ada di dalam situ dan peduli terhadap apa yang akan dikerjakan dalam program kita Forkami. Berarti ada uang iurannya. Ada, tapi tidak banyak. Jadi kewajibannya hanya itu aja ya. Iya, kewajibannya hanya itu aja. Dengan maksudnya menurut Forkami itu kewajibannya maksudnya tidak terlalu besar dan tidak terlalu merugikan karena ada hak-hak yang banyak pastinya yang bisa diterima oleh. Salah satunya mungkin kalau kena musibah ya kita tidak berharap ada musibah, cuman kalau ada musibah yang mengenai diri sendiri, kan kita sejauh dia membayar iuran dan punya KTA, insya Allah ada perhatian dari Forkami. Karena banyak juga artis-artis senior yang berada di Forkami juga banyak sekali ya. Banyak sekali. Termasuk menjadi pengurusnya juga banyak. Pengurus banyak. Pengawas banyak. Kalau untuk yang ini pengawas banyak ya? Karena saya masuk juga di tengah-tengah. Sebelum itu juga banyak sekali orang-orang yang ada di sana sebelum saya. Baik, Uni, mungkin kita lebih berbicara ke anggota dari Forkami ya. Iya, betul. Banyak sudah termasuk banyak ya untuk yang tercatat. Alhamdulillah KTA, kalau di KTA orang. Itu ada 120 orang. Ya, baik baik untuk para orang pelaku seni yang mungkin belum memiliki KTA, kita selalu berharap bisa
Nanti bisa menghubungi saya, nomor teleponnya di bawah ini ya salahnya. Iya nanti dicantumin. Nanti dicantumin ya, boleh menghubungi. Iya, jadi yang mau membuat KTA mungkin bisa langsung menghubungi Unimedia ya. Oke. Baik, Uni banyak sekali senior-senior yang menjadi pengurus, menjadi pengamat, penasehat. Biasanya di organisasi ada penasehat, pengawas, penasehat, pembina. Bagaimana kita ketahui salah satunya begitu fenomenal ya itu ada Alkawi. Betul. Terus masih banyak sekali pokoknya kalau berbicara artis dari ranah Minang ya. Iya betul. Yang tergabung dalam Forkami. Baik, bagaimana Forkami menyikapi artis-artis senior atau legend nih? Karena kita banyak mungkin keluh kesah ya, entah itu keluh kesah atau tanggapan mereka gitu ya. Tanggapan dari Forkami terhadap artis-artis senior atau legend khususnya yang tidak menikmati dari hasil karyanya di masa tua. Aduh, ini pertanyaan berat dan sangat sensitif. Tapi pasti ya. ada dong. Ada pasti. Forkami ada dong. Pasti ada. Cuman sejauh yang bisa saya jawab aja ya, karena ini kan pertanyaan sensitif sekali. Baik, saya ulang ya pertanyaannya enak ya. Maksudnya biar nggak terlalu ya. Unimedia gimana nih tanggapan Forkami untuk menyikapi artis-artis senior khususnya ya atau artis-artis legend yang sudah berada di masa tua yang tidak menikmati hasil karyanya? Iya, pasti ada dong yang sampai ke pengurus Forkami berita. Ada, pasti ada. Dan di setiap rapat biasanya kita bahas hal seperti ini karena kita menghormati. Contohnya begini, kalau ada festival lagu, ada pencipta lagunya, kita wajib sebutkan penciptanya siapa gitu. Jadi kita juga himbau kepada seluruh anggota kalau mereka mau nyanyi, biasanya nyanyi ini cover, penciptanya sekarang ini cover ya. Jadi mereka harus menyebutkan siapa penciptanya. Yang pertama untuk mengangkat nama pencipta siapa gitu. Terus kalau kemarin kita ada program untuk memberikan penghargaan terhadap artis-artis yang legend itu ya. Tapi sudah berjalan? Belum berjalan. Itu hanya masih rencana karena kemarin terkait dengan pandemi ya. Jadi tidak bisa dilaksanakan. Kita sudah punya rencana untuk memberikan penghargaan ya terhadap artis-artis yang memang melegenda. Dari ranah Minang. Dari ranah Minang, dan itu banyak sekali. Tapi sampai ya berita tersebut ke pengurus ya? Sampai. Tapi ada ada nggak dari artis-artis Minang yang mungkin baru terjun di dunia seni yang tidak menyebutkan nama penciptanya gitu kan? Pasti ada dong yang pasti mungkin ada belum di tahu acara-acara mungkin acara-acara wedding atau apa ya kan kita tidak bisa kontrol mereka sebutkan atau tidak. Nah itu ada nggak orang yang mengawasi? Dari pengurus. Biasanya kan maksudnya di setiap acara wedding tuh pasti ada yang anggota Forkami biasanya selalu ada di mana-mana ya. Jadi kita selalu minta dengan hormat nih menginfo gitu agar menghargai apa yang telah orang lakukan gitu. Menyebut salah satunya dengan menyebutkan pencipta lagunya siapa. Baik, berarti seluruh komitmen dari Forkami itu bukan hanya kepada pengurus saja, berarti semua anggota juga harusnya mengetahui dong aturan-aturan seperti apa yang berada di Forkami. Iya betul, setiap rapat, tapi kita nggak terlalu sering rapat sih ya karena di masa sekarang, cuman di ADRT-nya ada himbauan, kita selalu himbaukan. Biasanya artis-artis senior itu sudah tahu gitu. Oh ini harus sebutkan pencipta lagunya siapa. Oh ini harus begini. Oh ini harus begitu. Paling tidak membawa namanya ya. Iya betul. Baik. Iya. Mudah-mudahan Forkami memiliki solusi yang terbaik ya untuk para artis sekarang untuk artis-artis yang melegendaris khususnya yang berada di masa tua. Karena kan bagaimanapun juga karya itu tidak akan mati. Iya. Sampai kapan? Banyak sekali lagu yang luar biasa yang sampai saat ini masih dihafal, terutama juga sampai ke anak-anak sekarang tuh mereka masih hafal. Iya, nah itu justru banyak yang bilang lagu-lagu Minang itu dibawakan oleh artis-artis legendaris yang tidak hilang Minangnya. Iya. Ada sampai ke mendunia juga kan. Iya. Banyak. Nah itu luar biasanya orang awak ya. Alhamdulillah. Baik, kita dari tadi berbicara pandemik ya. Ini pasti yang begitu terdampak adalah para artis atau para pelaku seni di mana kerjanya di keramaian, bener dong? Betul. Ada nggak dari Forkami solusi untuk para artis-artis khususnya untuk pelaku seni ya di masa pandemik ini?
Kalau atau untuk ada sosialisasi kah gitu? Kalau untuk kegiatan pasti kemarin apalagi awal-awal ya 3 bulan 6 bulan pertama itu benar-benar stop, nggak ada sama sekali. Dan banyak sekali mungkin teman-teman yang istilahnya yang terpuruk lah ya, semuanya terpuruk. Awal-awal itu kita adakan mungkin bareng-bareng membantu teman-teman yang mungkin membutuhkan gitu, yang mungkin tidak istilahnya yang harus ditolong dibantu. Di awal-awal kita suka guyup rame-rame gitu. Cuman kan ini pandemi ini tidak tahu berapa lama akan terjadi, berapa panjang gitu. Jadi hanya berharap aja kita punya jalan keluar. Jadi biasanya orang di saat terjepit atau di saat jatuh itu mereka punya sesuatu yang bisa mereka lakukan. Kita berharap seperti itu, ada sesuatu yang untuk tetap bertahan. Itu biasanya mereka punya usaha atau bisa banting setir kemana gitu, atau keluar dari zona nyaman selama ini ya. Alhamdulillah sih kalau saya lihat selama ini artis for kami itu luar biasa ya, dengan job-jobnya itu mereka bisa hidup rata-rata menengah ke atas lah. Tapi tidak ingin for kami untuk merombak programnya, ya kan? Pasti kan sebelum pandemik ada dong program-program yang sudah disusun gitu kan. Tapi ternyata masa pandemik, wah nggak mungkin nih untuk melakukan program seperti ini. Tidak ingin untuk membuat program baru kah? Biasanya kalau kegiatan kita selalu disupport oleh Dinas Pariwisata, kita juga banyak sponsor ya. Cuman untuk hal seperti ini tuh sulit sekali, karena jangankan untuk sponsor, untuk mereka sendiri, diri sendiri kegiatan aja mereka sudah cukup repot gitu. Jadi untuk mengadakan acara-acara yang berkumpul banyak kan juga tidak boleh, dan kita lagi berpikir mau ngapain gitu. Kalau untuk maksudnya konser-konser online segala macam kan udah di YouTube, anak-anak teman-teman sekarang sudah banyak. Tapi dari for kami tidak ingin mengadakan. Ingin pasti. Ingin pasti. Ya baik, mungkin pemirsa podcast memiliki solusi yang terbaik sebagai saran ya untuk kita kerjakan bersama ya. Bisa tulis di kolom komentar pastinya. Ya. Baik, Huni, pesan-pesannya untuk para artis-artis yang mungkin baru terjun di dunia for kami atau dunia hiburan. Pesan-pesannya apa khususnya untuk para artis Minang dan untuk kota Minang juga ya, demi kemajuan bersama, demi kenyamanan bersama, apa pesan-pesannya? Pesan-pesannya sebenarnya simpel aja, bangga jadi orang Minang dan maksudnya melakukan sesuatu itu untuk negeri tercinta istilahnya gitu ya Mbak ya. Maksudnya Uni Mbak karena tinggal di Bogor. Maksudnya bangga menjadi diri sendiri dan bangga menjadi orang Minang, itu aja. Dan pesan-pesannya untuk para artis-artis. Iya, para artis-artis, maksudnya kalau di for kami kita punya SOP istilahnya Mbak. Maksudnya kalau tampil itu harus sesuai dengan tuntunan orang Minang. Kalau gadis ya yang elo yang patut untuk dipertontonkan. Itu yang harus dipegang teguh ya. Itu yang harus dipegang teguh. Maksudnya kita orang Minang, ciri khas orang Minang, tetap menjaga wibawa sebagai gadis Minang yang dihormati orang banyak. Itu aja. Tapi untuk dari ketua dari for kami sendiri ya, sebagaimana kita tahu adalah seorang anggota DPRD Agam ya. Itu pesan-pesannya untuk para anggota for kami apa? Kalau ketumnya Mama Mandarul Labih itu luar biasa, dia sangat peduli sekali dengan anggota kita, sangat peduli sekali dengan seni dan budaya Minang tentunya. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan yang benar-benar untuk mengangkat budaya ya. Dan untuk anggota juga kita kemarin pernah ada wacana ya, maksudnya kita tuh harus punya standar honor tertentu gitu loh. Jadi misalnya kalau ada acara di hari Sabtu Minggu, kita pokoknya nggak boleh nerima job apapun di hari Sabtu Minggu itu, biar orang nanti ngerti bahwa kita punya standar harga tersendiri gitu. Oh gitu. Kemarin kita pernah lakukan seperti itu. Jadi kan orang mau menikah di hari Sabtu Minggu kan dulu kan. Kita pokoknya orang anggota for kami nggak boleh nerima job apapun. Dengan alasan? Dengan alasan nanti mereka biar ngerti jangan diinjak-injak itu harga honor gitu. Tadinya Mak Mandaro kita juga mau terapkan seperti itu. Dan kita juga komit kemarin mengadakan acara itu di Sabtu dan Minggu gitu. Jadi orang tuh tahu hari ini for kami Sabtu ini punya acara. Jadi susah untuk cari artis misalnya. Makanya
mereka berani bayar. Beraninya tinggi. harusnya kita punya standar Ya. tertentu. Biasanya sekarang angkanya A, kita berharap suatu saat nanti di angka B Ya. gitu. Iya gitu. Yang bisa disosialisasikan Iya, juga betul. ya. Harusnya Iya. memang harus banyak sosialisasi Iya, ya, betul. untuk organisasi ya. Iya, Cuma ya kembali ke pandemi. Tapi kita tidak bisa menyalahkan ini gini nggak, tetap harus berjuang dan Iya. tetap semangat. coba Banyak hal yang bisa dilakukan ya, kok benar. sekarang. Iya. Dan kita juga selalu berharap mudah-mudahan bisa memberikan saran bukan hanya komentar Iya, ya. betul. Iya, Karena- tadi saya juga minta saran dari teman-teman, rekan-rekan semua, kita mau ngapain, ayo. Iya. Kalau memang itu terbaik bisa kita lakukan bersama untuk kebaikan bersama, nanti tulis di komentar. Harus sih. Harus ya, iya betul. Oke, Iya. baik nih. Terima kasih atas waktunya, Iya. perbincangan kita yang luar biasa. Iya. Pasti harapan para pelaku seni, pengamat seni, atau pecinta seni pun memiliki harapan yang besar terhadap kami. Khususnya di masa pandemik ini pasti banyak sekali harapan-harapan ya. Karena beliau mengikuti sebuah organisasi pasti dengan tujuan tertentu, termasuk for kami. Iya. Membentuk for kami pasti memiliki tujuan tertentu juga, Iya, iya. sama-sama dengan tujuan yang baik. Iya. Mudah-mudahan. Sebenarnya divisi kita itu adalah mengangkat seni dan budaya Minang ke level tertinggi istilahnya. Jadi tidak hanya terkenal di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Itu sih visi kita. Baik, terima kasih. Iya, Mbak Metia. sama-sama. Sukses selalu, sehat selalu pastinya ya. Amin. Iya. Selesai sudah perbincangan kita bersama Uni Metia Metriva dengan seputar forum komunitas artis Minang. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Tulis di kolom komentar seputar saran ataupun undang siapa di podcast Kabar Rantau. Bisa tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Waalaikumsalam.